Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali di pagi jelang siang hari ini saya Andi Umar hadir kembali menemani aktivitas Mitra JIC. Dan apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan sukses untuk segala aktivitas kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra, hadir di sebuah program penyuluh agama menyapa, di mana program ini kerjasama dengan Pokjaluh Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Sudah banyak edisi yang sudah kami hadirkan untuk menemani Mitra JIC, dan hadirlah kami kembali hari ini, dan pasti dengan satu topik bahasan yang sangat menarik untuk kita ikuti bersama tentunya. Nah Mitra JIC, sambil Anda beraktivitas, siaran ini juga bisa diikuti di FM 107.7, juga di live Facebook Radio JIC, dan di audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id, juga di channel YouTube JIC TV. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatannya terus meluas dari program-program kita tentunya ya. Baik Mitra, penyuluh agama menyapa hari ini mengangkat satu tema tentang dakwah di kaum marginal. Wah, sangat luar biasa Mitra JIC. Sejauh ini mungkin banyak ustadz, ulama, para kiai atau guru-guru ngaji kita merambah dakwah di tempat-tempat yang cukup aman lah kira-kira, atau sudah terbiasa audiennya itu yang sudah suka dengan pengajian, apakah itu di masjid taklim, di masjid, di sekolah, di kampus gitu kan, di tempat-tempat lainnya. Tapi lain halnya dengan hari ini Mitra JIC, mungkin Anda juga termasuk sedikit agak asing kalau terjun langsung berdakwah di kaum marginal gitu ya. Nah nanti kita akan banyak diskusi kita berhubungan dengan marginal itu sendiri apa, dan apa saja sih yang masuk kategori marginal, dan strategi dakwah seperti apa yang harus kita kuasai dan kita miliki ketika langsung berhadapan dengan kaum marginal itu sendiri, karena mungkin secara karakter, kultur berbeda, keseharian dan kesibukan juga berbeda. Nah lebih tepatnya lagi karena hari ini yang datang bersama Andi Umar, memang tokoh yang sudah akrab sekali berhubungan dengan kaum marginal itu sendiri. Ada Ibu Zurrotun Gola MPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat ya? walafiat. Enaknya dipanggil apa nih Bu? Bu Gola, Pak. Bu Gola ya, Iya, Bu Gola. betul. Alhamdulillah sehat. Ini pertemuan pertamanya Pertama kali dengan kita, Bapak ya, iya, di JIC ya. Dan perjalanan sungguh luar biasa hari ini. Jauh juga. Ternyata dari beda provinsi ke provinsi lain. Iya ya. Kan dari betul. Tangsel ya, Tangsel Banten. itu Banten. Iya. Lalu ke DKI Jakarta Utara paling pojok. Tapi nggak apa-apa Pak. Gimana perjalanan tadi? Insya Allah, alhamdulillah penuh dengan berkah. Penuh dengan drama gitu. Amin, amin, amin. Ya, baik, terima kasih Ibu sudah hadir bersama kita dengan Sama-sama. perjuangan jarak jauh dan waktu pastinya cukup luar biasa yang sudah disiapkan untuk Andi Umar dan untuk Mitra JIC. Dan insya Allah dengan bahasan topik yang sangat menarik juga tentang dakwah di kaum marginal. Nih sebelum kita masuk di pembahasan, apakah hari-hari memang banyak bersentuhan dengan kaum marginal atau seperti apa nih? Betul, saya sebagai penyuluh fungsional Pak, DKI Jakarta gitu yang ditempatkan di Jakarta Selatan, khususnya di wilayah Cilanda. Jadi sebagai penyuluh yang setiap harinya, kalau di luar pandemik ya Pak, itu kelilingnya tiap hari di kaum marginal gitu, mulai pagi sampai hampir jam 4 baru nanti ke kantor absen gitu kan. Kalau pagi saya berkelilingnya ke kaum marginal itu kalau menurut saya ya kaum yang terpinggirkan gitu lah, nggak banyak orang yang menyentuhnya gitu kan. Jadi menurut saya itu ya sangat bagus untuk ladang penyuluhan saya gitu kan. Bukan saya tidak mau yang ke majelis taklim pada normalnya, tidak gitu. Kalau pada normalnya itu pun kan sebetulnya udah ada ustadz-ustadzanya gitu kan. Jadi saya lebih nyaman, lebih dibutuhkan diri saya ini di tengah-tengah kaum marginal gitu kan. Nah kalau pagi saya kelilingnya ke BKB PAUD, yang PAUD yang kalau bayarnya itu paling besar pun juga 25.000, 10.000 gitu kan. Atau nanti setiap datang bayarnya 2.000, kenceleng ya namanya ya. Gitu ya, muridnya datang ya 2.000 gitu. Jadi ibu-ibunya, anak-anaknya sekolah, ibu-ibunya
saya bentuk binaan. Nah, di situ istilah saya BP4 berjalan. Karena di situ selain saya ngajar ngaji, ilmu agama, mereka banyak namanya curhat tentang rumah tangga. Nah, jadi mengurangi yang sekarang penelitian katanya kan tingkat perceraian itu sangat tinggi. Nah, ternyata emang betul. Ibu-ibu muda itu banyak sekali yang rumah tangganya banyak permasalahan. Nah, di situ saya sebagai apa namanya BP4 lah ya, kalau bahasanya orang Kemenak itu BP4 jalan gitu kan. Jadi bukannya dia yang ke KUA, tapi kita yang jemput bola gitu kan. Apa sih yang dihadepin, permasalahannya apa dengan suaminya. Dan itu ibu-ibu muda kan Pak. Terus itu pagi Pak, setiap pagi tuh itu ada sekitar 6 BKB PAUD. Jadi ibu-ibunya kadang-kadang nungguin saya. Udah bawa Al-Quran dari rumah. Anaknya sekolah, ibunya juga sekolah sama saya. Jadi di emperan. Nah, selain ngaji pun ini ada bukunya Pak. Ibu-ibunya saya ajarin keterampilan prakarya. Prakaryanya membuat tas, membuat sendal, pokoknya apa aja lah. Nanti barang hasilnya itu kita jual ke toko, ke mall yang sudah masuk tuh Aneka Buana, Pujasari, itu udah masuk barang-barang prakarya ibu-ibu BKB PAUD binaan saya. Terus kemudian setelah itu siangnya setelah duhur saya baru ke lapak-lapak pemulung, gunung-gunung sampah. Ngapain itu bukan di situ gitu kan? Pasti bertanya ngapain kok? Seneng banget gitu ya dibawa tol, perempuan gitu kan. Terus dibawa tol, kemudian depannya gunung-gunung sampah, plastik-plastik, bekas-bekas gitu kan. Ya di situ saya bentuk binaan. Namanya Taman Pendidikan Al-Quran, kemudian sama Majlis Taklim gitu. Dan itu ada 3 lapak. Satu lapaknya itu ada 2 binaan, anak-anak sama ibu-ibu gitu kan. Nah, di situ saya mengajarinya pun juga sama seperti BKP PAUD gitu ya, ilmu agama, ilmu Al-Quran, prakarya gitu kan, mendengarkan curhatan mereka gitu kan. Awalnya sih sebetulnya kalau masuk ke TKP-TKP seperti itu ya, Masya Allah Pak. Bukannya gampang, bukan membalikan tangan, susahnya subhanallah gitu kan. Suka dukanya pasti banyak ya. Malah bisa jadi dukanya yang lebih dominan ya. Betul. Tapi di situ kita harus punya keyakinan ya. Memang sih sebetulnya kita banyak kerugian ya secara materi itu banyak pengorbanan ya. Selain ongkos, selain kita kedatang situ nggak mungkin kita kosong membawa, maksudnya nggak bawa makanan, bawa apa, karena mereka kan pasti yang dibutuhkan adalah berkaitan dengan perut gitu. Bahkan saya pun juga sering mendapatkan penolakan, diusir, ngapain sih lu datang ke sini gitu, apa yang lu bawa gitu kan. Mereka ngelihatnya kan instan. Yang kalau misalkan sembako datang, wah dia pasti berebut begitu kan. Tapi ketika kita ilmu kan tidak harus kita dapat kita kasih sekarang langsung dia nyerap kan enggak Pak? Ya gitu kan butuh proses, mereka kan butuh beberapa kali datang, beberapa hari datang ketika kegiatan, beda dengan yang sembako misalkan datang gitu. Nah, makanya dia yang bilang gini, lu bawa apa ke sini? Kalau misalkan tangan kosong ngapain? Jadi mau tidak mau pun kita harus medianya juga ada sesuatu yang harus dibawa gitu kan. Memenuhi perutnya mereka gitu kan. Apa yang dibawa oleh Bu Gola ke sana? Satu, pastinya juga sembako. Terus nasi kotak. Terus kemudian kadang-kadang juga sedekah, apa namanya? Ya, yuk jajan, panggil aja tukang gerobak-gerobak situ. Ya kan seperti bazar gitu, dan kita yang nanggung gitu kan. Nah, kemudian pasti juga jamaah atau pendengar pasti dari mana itu modalnya gitu kan. Kok ngelihatnya setiap seminggu sekali, bahkan seminggu 2 kali sembako turun gitu kan, nasi kotak, kadang-kadang juga buah gitu kan, apa aja yang di bawah gitu, dari mana itu, masa ya kantong sendiri gitu kan. Pastinya awalnya juga dari kantong sendiri gitu kan, pastinya dari kantong sendiri. Tapi setelah kita melakukan kegiatan, nah kegiatan itu kita jual untuk mendapatkan namanya modal kegiatan gitu kan. Jadi kita jual kegiatan itu melalui apa? Media sosial. Kita niatin bahwa niat kita adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menginspirasi orang. Emang betul
betul gitu kan. Kan kita nggak punya modal sendiri. Kita kan bukan orang kaya banget gitu kan, tapi hanya punya kemauan ingin yaitu berdakwah di kaum marginal. Kita perlu kaum marginal. Tujuannya adalah apa? Yaitu mereka inginnya mendekatkan mereka kepada Allah gitu. Yang selama ini kan mereka mendekatkannya kepada uang, Pak. Semua yang dicari adalah instan. Bahkan di situ tuh kalau di kaum marginal, Pak, kalau pengalaman saya itu ya, ngelihat bahwa mereka itu yang dicari adalah yang cepat mendapatkannya uang gitu kan. Makanya ada beberapa cara-cara mata pencariannya adalah yang kurang halal, kayak menjadi pengemis gitu kan. Dapatnya banyak gitu kan. Tapi caranya kan kurang mulia gitu kan. Itu banyak tempat-tempat situ tuh, Pak. Ngomongnya mulung, tapi yang ada ngemis, yang ada nyopet, naudzubillah min dzalik ya. Siapa yang akan menyadarkan mereka kalau bukan kita sendiri? Ya. Gitu kan. Makanya mau tidak mau kita jual kegiatan itu di media sosial. Nah, kemudian kan banyak orang-orang yang akan kesentuh, Pak. Kesentuh maksudnya dengan kegiatan kita. Oh, aku mau dong ikut sedekah. Ya kan? Oh, aku mau dong nyumbang. Oh, aku mau dong titip zakat malku. Karena mereka terpanggil gitu. Terpanggil. Ya. Jadi niatnya itu untuk mengajak orang peduli gitu kepada sesama saudara kita semuslim. Kalau misalkan tidak kita yang peduli, bisa jadi orang yang di luar agama kita, non muslim yang akan peduli. Akhirnya terjadilah kristenisasi. Itu banyak, Pak. Gitu kan. Bahkan saya di Lapak Lebak Bulus tuh, Pak. Kelas saya itu sampingnya ada kelas orang Kristen. Nah, ya mau nggak mau kita bentengin imannya. Anak-anak remaja yang di sana, anak-anak gitu kan. Nah, ketika modal itu kita dapat, selain dari para donatur, ya kita juga bikin sebuah prakarya tadi. Kita jual, kemudian muter aja, kita modalin, tapi akhirnya kan menjadi besar, Pak. Misalkan modalnya awalnya kita dapat 1 juta, kemudian bisa jadi lebih dari 1 juta. Ya, kenapa? Karena prakarya itu muter. Kita jual ke mall, kita jual ke pasar kaget, kita jual dianya juga sendiri, jual ke Lebak Bulus ya. Jadi saya yang mengajarin ilmu agamanya, mereka yang makanya dari komunitas-komunitas yang lain. Ada ya. Ya, bahkan alhamdulillah kita bisa kerjasama dengan Basnas, dengan kitabisa.com. Karena kita memang kegiatannya bukan kegiatan abal-abal gitu, emang kegiatan terukur dan tim mereka, tim komunitas yang lain pun juga datang gitu. Dan kita langsung menyentuh mereka yang sedang membutuhkan. Betul, gitu ya. Dan itu jadi kan menyentuh langsung, bukan melalui perantara yang lain gitu. Orang mereka pun juga kenal sama saya gitu kan. Nah, seperti misalkan kayak gini, Pak. Acara hari-hari besar gitu kan. Kan jarang sekali hari-hari besar itu ditiadakan di itu ya, Mas. Iya. Di mana aja? Di Lapak Marga Sata Baru, di Lapak Lebak Bulus yang Lebak Bulus 5 dekat Rumah Sakit Mayapada, kemudian di Lapak Pondok Labu di bawah Jalan Tol Antasari Depok. Itu ada kelas untuk belajar, kelas Majlis Talim. Bahkan yang anak-anak pun yang tidak sekolah, putus sekolah, kami ikutkan kejar paket, Pak. Nah, uangnya itu dari mana? Dananya tadi. Kita gandeng semua komunitas, kita colekin orang-orang yang donatur yang kiranya untuk zakat mal, untuk sedekah. Dan itu insya Allah ketemu aja jalannya. Makanya yakin. Jarang juga kita gitu kan yang langsung bersiap diri, karena banyak tantangan pasti. Nah, kita juga kebetulan di depan kita Mitra JIC ada beberapa buku gitu ya. Kita biasanya kan properti ada bunga, tapi hari ini sangat spesial sekali karena kenapa buku ini dan apa hubungannya dengan tema dan juga ibu yang satu ini. Memang ibu ini berkaitan dengan tema buku-buku karya beliau inilah yang ada di depan kita gitu ya. Ada 4 jenis buku dengan isi yang berbeda-beda, dengan tujuan dakwah yang berbeda-beda. Mungkin sedikit Bu, karena pasti Ibu tadi banyak strategi yang sudah dibangun oleh Ibu secara pribadi, tapi apakah ini strategi sudah banyak dipakai oleh para mitra JC yang langsung ingin berdakwah berhadapan dengan kaum marginal? Nah, strategi dakwah sesungguhnya seperti apa sih Bu?
untuk menghadapi kaum marginal? Kalau saya pakai namanya teori Maslow, Pak. Gimana Teori tuh? Maslow itu kebutuhan. Karena saya kuliah di Psikolog S2 di ya? psikolog, jadi saya hubungkan dengan teori yang psikologi gitu, teori kebutuhan Maslow. Itu ada piramida kan, ya kan? Jadi yang pertama manusia itu yang harus dipenuhi adalah kebutuhan dasar yang paling bawah. Kalau kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, maka manusia ini mau dibentuk apa aja itu pasti akan bisa. Tapi kalau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka mental. Sama aja ketika kita nyekokin orang, ceramah ini itu, apa semuanya pokoknya ya, ceramah berbagai tema, tapi kalau kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, maka tidak akan nyampe. Gitu, tidak akan nyampe. Malah mereka frontal untuk menghindar dari kita ya. Betul, menghindar bahkan tidak mau gitu. Makanya penuhi dulu kebutuhan dasarnya yang berkaitan dengan perut mereka. Betul, karena gitu. perut kategori pertama Nah, yang dasar itu, banget ya Bu ya. Itu strategi yang pertama gitu. Maka kita harus kreatif, nyari dari mana nih modalnya yang tadi. Iya. Gitu ya. Kita berkatkan dengan berbagai komunitas, dengan berbagai lembaga, ya kan? Awalnya yaitu harus kita membuat sebuah kegiatan. Nah, kegiatan itu kita jual kepada para donatur. Itu strategi saya yang pertama itu, Pak. Keduanya, strategi saya kedua, perhatikan kebutuhan orang-orang di situ. Selain perut, kan mereka banyak anak-anaknya yang lagi tidak sekolah, putus sekolah. Bagaimana caranya nih? Yang putus sekolah biar bisa sekolah, biar dapat ijazah, gitu kan? Nah, berarti hubungannya dengan lembaga yang dengan sekolah. Kan ada tuh sekolah yang lembaga non formal yang mendirikan kejar paket. Nah, kita MOU aja dengan mereka. Ini ada anak-anak yang putus sekolah, kemudian mau dapat ijazah nih. Kira-kira ente berapa? Aku bisa bayar ke ente berapa? Ini kan sama-sama berjuang. Dan gimana yang harus kita siapin? Nah, gitu. Dan ternyata mereka sangat welcome ya. Welcome, rata-rata welcome, Pak. Sama-sama berjuang, apalagi kalau berbau kemanusiaan ya. Wah, cepat tersentuh, semuanya ya? banyak tersentuh, Pak. Udah, akhirnya kan mereka, anak-anaknya saya data, blok yang putus sekolah siapa aja. Jadi orang tuanya anak-anak pemulung itu yang putus sekolah, Pak, akhirnya welcome dengan kedatangan kita. Oh, ternyata ibu ustazah ini benar-benar sayang sama kami. Gitu kan. Anak-anak aja disekolahin tuh. Tanpa biaya, tanpa modal. Jadi kan kita aja diterima dakwah di situ, Pak. Betul. Gitu kan. Terus kemudian ada yang anak-anak remaja-remajanya, Pak, itu pada jadi pengambil sampah. Pengambil sampah di kampung-kampung, tukang sapu, kadang-kadang yang kerjaan serabotan lah, tukang bangunan. Ternyata mereka itu sebetulnya sudah pada sekolah di kampungnya, Pak, SMA, SMP udah pada lulus. Hanya ijazahnya disita sama sekolah karena nggak bayar SPP berapa bulan, atau nggak bayar pas waktu lulus kan banyak bayaran ya, Pak, yang isi rapot lah, yang perpisahan, yang banyak banget. Aja disita kan ijazahnya. Nah, kita ulurkan bantuan. Emang berapa sih kalau ditebus? Dari mana uangnya ini? Lah, tadi lagi-lagi kita senggol beberapa lembaga yang berbau kemanusiaan seperti kayak misalkan Dompet Duafa, Basnas. Nih, saya punya data anak yang segini-gini. Gitu kan. Alhamdulillah kok, Pak, dipermudah. Jadi bagaimana caranya kreativitas kita mencarikan dana bantuan untuk jamaah yang akan kita sasaran itu gitu. Ketika kita hadir dan mereka sudah nyaman dengan apa yang kita beri, maka insya Allah dia akan dibentuk apapun dia akan nurut. Awalnya juga saya seperti itu, Pak, diusir, ditolak gitu kan. Nah, kemudian dipancing nih, sembako saya turunin gitu kan, seminggu 2 kali 3 kali. Setiap saya pengajian saya bawa namanya nasi box gitu kan, kemudian apa makanan apa. Nah, ketika mereka sudah nyaman, ya itu termasuk strategi ya, kayak begitu, Pak. Nah, alhamdulillah mereka mau bersedia ngaji seminggu 2 kali datang. Sholat jamaah ya, nanti saya koordinasi, maksudnya koordinator ini siapa nih? Mau gitu. Jadi akhirnya yang bisa membaca Al-Quran menjadi ketua kelas. Jadi saya libatkan yang bapak ibunya yang sudah bisa baca Al-Quran nih, awalnya nggak bisa, kemudian udah pinter. Jadi ada saya terbantu, Pak.
Jadi yang kelas tadinya nggak ada kelas, kemudian seperti jadi musola di situ, tempat ngaji, tempat belajar, tempat ya ya alhamdulillah lah untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Orang situ akhirnya mendukung gitu loh. Kenapa mereka mendukung? Karena merasa sudah nyaman dengan kehadiran kita gitu. Bahkan mereka pun juga sebelum kegiatan dimulai udah dipel, udah disapu Artinya gitu mereka sudah kan. sangat welcome dan siap Welcome, menerima betul, kehadiran kita ya. betul. Karena benar tadi ada strategi yang Ibu bangun itu pertama kebutuhan yang utamanya dulu Ya, yang berhubungan dengan isi perutnya ya, itu udah penuhi. Dan Ibu betul. kayaknya nggak berpikir hari ini yang dibutuhkan, tapi berpikir masa depan tentang pendidikan mereka. Betul, Begitu ya. betul. Bahkan ada beberapa anak lapak pemulung tuh Pak, yang sudah masuk ke pesantren, gitu kan. Itu namanya program orang tua asuh. Iya, iya. Jadi anak-anaknya yang belajarnya awalnya nol tung nggak bisa, kemudian mereka bisa. Jadi kalau untuk anak kategori TK, SD masih belajar sama kami di kelas itu yang Iya, kami iya. dirikan. Setelah SMP dia kan menginjak remaja, Pak. Iya. Nah, lingkungan situ kan lingkungan yang kurang apa namanya ideal untuk didikan anak-anak remaja ya, Pak. Takut salah pergaulan apa segala. Ada saya tawarkan program orang tua asuh. Nah, jadi untuk anak-anak remaja yang lulus SD, kalau kejar paketnya itu udah dapat A, ya kan, berarti A itu SD. Nah, ketika masuk SMP, anak-anak ini saya boyong ke pesantren. Kalau nggak dibawa ke pesantren, takutnya mental lagi karakternya itu, karena di situ nggak nyaman untuk apa kehidupan anak-anak remaja gitu kan. Mereka belum cukup untuk. Iya, karena di situ Pak narkoba banyak. Pasti. Iya kan, eksploitasi anak banyak. Ya kan, namanya pacaran itu kayak pandangan biasa di situ. Khawatir yang kita udah bentuk nih, yang SD-nya dibentuk, takutnya SMP-nya lawan. Takutnya begitu, saya khawatir. Makanya saya cari orang tua asuh. Satu anak 500.000. Anak ini saya masukkan pesantren yang khusus misalkan untuk kaum duafa, pesantren yang yatim piatu. Nanti selama minimal 3 tahun, mindsetnya mereka itu berubah. Dia yang akan merubah keluarganya, dia yang akan membuka pintu untuk adik-adiknya. Jadi harus ada satu keluarga, satu anak yang kita ambil dibawa ke pesantren. Dan itu udah ada berapa anak yang udah saya. Itu caranya begitu. Jadi saya cari para donatur amal jariah yang tidak putus-putus adalah salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ente makan bakso sebulan bisa lebih dari 500 atau jajan di kafe lebih daripada 500 baksonya. Baksonya aja itu kan, belum baju, belum apa. Misalkan kan rame-rame kalau sama temen. Nah, ini ilmu bermanfaat, ente mati masih ngalir tuh ilmu. Saya bilang sering saya nyekokin orang seperti itu, Pak. Nah, akhirnya alhamdulillah kan banyak orang tersentuh, Pak. Yang para pengusaha, para donatur, para ya pokoknya siapa aja lah yang saya ajak. Kita hanya bisa, betul Pak. Kalau saya keyakinan begini, kita hanya bisa mengajak. Dia terima, tidak terima, saya serahkan pada Allah. Gitu kan. Kita hanya bisa berjuang. Tapi yang menggerakkan hati mereka, iya tidaknya kan, udah pasrah aja sama Allah. Tapi ternyata alam terbukti, Pak. Terbukti, saya membuktikan itu. Beberapa anak di pesantren At-Taufik ada 4. Di Tazkiyah Insani ketika itu ada berapa ya? 3. Nah ini tahun ini saya mau bawa sekitar 3-4 orang lagi. Pelan-pelan. Nah kemudian ketika ada progresnya, anak ini sudah hafal 5 juz, 4 juz. Nah itu kegiatan itu kami jual kepada donatur yang lain. Ini anak asuhnya Bu ini loh. Ini anak asuhnya Bapak ini. Ini anak asuhnya Bapak ini loh, 3 tahun. Dia investasi dunia akhirat, insya Allah ente dapat. Hanya 500.000 modalin anak. Tapi keberkahannya luar biasa. Itu jadi ada beberapa anak yang dari kaum marginal yang menjadi program orang tua asuh. Jadi progres Ibu itu terus berkesinambungan ya. Berkesinambungan, Tidak Pak. hanya di lokasi kaum marginal, tapi Ibu sampai menyiapkan mereka untuk mendapat pendidikan yang benar-benar sampai membentuk pribadinya yang lebih baik. Betul, untuk dirinya dan keluarganya itu dengan memasukkan ke pondok pesantren dengan gerakan orang tua asuh ya. Gerakan orang tua asuh. Jadi sebulannya hanya 500.000. Gitu kan. 500.000 dan itu bukan mampir ke saya 500.000. Langsung transfernya ke pesantren. Gitu. Jadi orang tua asuh ini langsung transfer berhubungan dengan kiai saya cuma hanya memfasilitasi. Bu,
ini Anda anak yatim piatu, gitu hidupnya di lapak, dia mau masuk pesantren. Ya udah, jadi caranya kemudian kita survei, saya pertemukan anak sama orang tua asuhnya ini, kemudian bawa ke pesantren, saya pertemukan dengan kiai, dengan pengurus itu, nanti ibu ini akan membiayai. Jadi mereka langsung transfer ke pesantren. Itu yang orang tua asuh itu percaya kepada kami, Pak. Jadi nggak mampir ke kita. Jadi hubungannya langsung ke pesantren. Cuma saya hanya mendampingi anak ini, mengasih support, mendampingi. Nah, bagaimana kalau misalkan orang tuanya asuhnya mandek, misalkan ya, itu yang terjelek yang begitu ya, nggak apa itu namanya, nggak meneruskan, ya nggak mau pasang badan kita. Dan nyari strategi baru lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan itu kita colek lagi, ibu Bu masih sanggup nggak membiayai ini anak udah beberapa bulan nih, kata Pak Kiainya ibu belum transfer ya gitu kan. Terus oh iya, biasanya mereka kadang-kadang bukannya nggak mau tapi lupa. Satu lupa, keduanya emang harus setiap sebulan sekali kita mengingatkan Pak ke orang tua asuh itu gitu. Ibu mohon punten gitu ya, untuk anak-anak asuhnya ibu nih ditunggu ya transferannya gitu kan, uang jajannya. Jadi 500 itu termasuk bayar ke pesantrennya, biasanya 200, yang 300 ini untuk anaknya. Uang sabun, uang jajan, semuanya itu Pak. Jadi seperti itu ada program orang tua asuh. Sampai ke segitunya ya untuk kita buat strategi ya. Betul, strategi untuk biar agar kita nyaman dan diterima oleh kaum marginal jamaah kita itu gitu kan. Nah, akhirnya ketika mereka sudah nyaman, maka kita belum datang pun juga sampai ditelepon-telepon, ibu kapan datangnya gitu kan. Karena mereka banyak pingin curhat, pingin belajar ilmu agama, udah penasaran nih, dia udah nggak baru bisa Iqra 3, aku pengen lulus nih, aduh mau EPTA Iqra 4 gitu kan, karena emang udah hidayah tadi gitu kan. Makanya ketika kita berjuang di kaum marginal, kita harus jemput hidayah tadi gitu loh. Kalau kita nggak menjemputnya ya dengan cara-cara ya kemungkinan ya orang itu kan belum merasa nyaman, mau nggak mau kan harus kita bikin nyaman dulu dengan keberadaan kita. Kalau kita udah merasa nyaman, orang itu merasa nyaman dengan kita, maka insya Allah Pak, orang-orang yang jamaah kaum marginal itu bisa dibentuk. Ada lagi Pak sebuah cerita ya, seperti WTS itu, saya pernah nemuin WTS ya. Saya Bimro, Bimbingan Rohani Islam, namanya WTS plus sudah terkena HIV. Jadi saya Bimro Rumah Sakit Islam di sebuah rumah sakit, udah dinyatakan itu Pak, itu udah HIV Pak. Jadi semua pengurus rumah sakit itulah, apa itu perawat, apa segala ya. Apalagi mucikarinya menghilangkan admin dia, KTP-nya, jejaknya dia itu hilang Pak, dibawa kabur sama mucikarinya gitu. Jadi si WTS ini yang ada kayaknya seakan-akan dibenci aja tuh sama orang perawat rumah sakit itu. Karena apa ya, emang nggak bayar, BPJS nggak punya, apa aja nggak punya, KTP nggak ada gitu kan, dicuekin aja. Tapi akhirnya di situ Pak, pas saya datang, ibu kalau pingin menyalahkan saya, lebih baik ibu nggak usah kesini, kata WTS itu. Saya bilang enggak kok, saya kepingin tahu aja, maksudnya pengen deket sama Mbak gitu, apa masalahnya, kalau misalkan bisa dibantu. Kemudian dia cerita, kalau semua bajunya, HP-nya, KTP-nya, semuanya di dompet itu dibawa kabur sama mucikari. Nah kemudian dari situ si WTS ini, saya bilang oke, tunggu insya Allah 2 jam saya akan ngasih bantuan Mbak ya Mbak. Udah, saya colek kanan colek kiri, dapat hampir sekitar 2 jutaan ya. Saya beliin makanan, obat-obatan, pokoknya istilahnya saya penuhlah kebutuhan dasarnya si PTS ini. Karena keluar dari rumah sakit, keluar dari operasi tuh Pak, kan dia melahirkan Pak, anaknya juga positif HIV gitu kan, dianya udah positif, bayinya juga positif gitu kan. Nah pas waktu keluar dari rumah sakit pun nggak ada yang mau deket sama dia Pak, kan takut tertular, katanya mitosnya begitu, takut tertular, dia udah HIV gitu kan.
Jadi bajunya pun juga masih baju operasi, kan bajunya udah dibawa kabur sama mucikarinya. Buru-buru minuman aja nggak ada yang ngasih gitu kan. Udah, saya ingat ceritanya Rasulullah ya, katanya WTS aja ngasih minuman anjing aja bisa masuk surga gitu kan. Nah, akhirnya saya cari bantuan dari mana lah itu daster untuk ganti bajunya dia, obat-obatannya dia habis lahiran ya kan. Kemudian makanan, minumannya dia udah dapat sekitar 2 jutaan, colek sana colek sini. Saya balik ke rumah sakit ngurusin WTS itu. Ternyata alhamdulillah Pak, WTS itu masuk Islam akhirnya. Kan tadinya non muslim. Ya karena apa yang kita lakukan ya karena dari hati gitu kan. Bu, tuntun saya baca syahadat. Terus kemudian dia minta masuk ke pesantren. Sampai sekarang alhamdulillah muslim, yang mengerjakan syariat Islam, anaknya juga, ya sekarang masih hubungan baik lah gitu sama WTS itu. Sampai akhirnya kan banyak yang nggak mau nerima WTS itu Pak. Saya urusin bawa Satpol PP, dibawa ke dinas sosial. Naik mobil Satpol PP itu. Saking ya itulah berdakwah kalau kita dengan hati, ya kan, ya insya Allah gitu. Jamaahnya pun juga pasti akan menerima dengan hati, dan ilmu yang kita sampaikan pun juga pasti akan diterima gitu. Tapi kalau misalkan dakwanya tanpa dengan hati, ya kan, misalkan cuma datang kemudian ceramah, saya yakin nihil diterima oleh para jamaahnya. Karena yang dihadapin adalah bukan jamaah orang normal, mereka adalah kaum marginal gitu kan. Yang banyak masalah di situ. Saya pikir itu ketika saya dakwah di kaum marginal, saya hanya bisa ngajarin ngaji, sholat, ilmu agama, tok udah selesai gitu kan. Tapi ternyata di situ bukan hanya itu permasalahannya banyak banget gitu. Sebetulnya mindset mereka itu mindsetnya Pak, cara berpikir. Kalau kita membuat mereka kaya nggak bakalan bisa gitu kan. Tapi yang kita perjuangkan adalah merubah cara berpikirnya orang kaum marginal, mindsetnya itu yang salah satu. Iya penting itu Pak. Hari ini dan masa depan dia ya. Untuk hari ini dan masa depan mereka. Karena mindset itu kan cara berpikir itu kan, dia itu kan pinginnya yang tadi saya bilang, dia pinginnya nyari yang mata pencarian instan, ya kan, keluarnya. Makanya dia nggak mau sekolah, pendidikan, enggak amat, lama amat, ya kan. Kan proses dia males Pak. Padahal situ sebetulnya melalui proses itu yang bagus kan, artinya cara menghadapi masalah seperti apa. Nah itu kan sebetulnya mindsetnya, cara mengelola, cara berpikirnya itu yang kita rubah gitu kan. Makanya banyak mereka itu kadang-kadang mendidik anaknya, ya kan, ya udah ngapain sekolah, orang nggak sekolah pun dapat duit banyak kok dengan cara mengemis. Itu kan mindset. Tapi ketika kita sudah penuhi perutnya, kemudian mindsetnya yang kita rubah, ya insya Allah dia bisa diajak balik lagi ke jalan yang benar gitu loh. Jadi yang awalnya adalah menuhankan uang segala-galanya gitu kan. Tapi iya, perlahan-lahan akhirnya alhamdulillah dia akan dekat dengan Allah, dengan menuhankan Allah gitu kan. Awalnya uang segala-galanya Pak. Kalau saya alamin yang berjuang di lapak-lapak itu ya, dikit-dikit pokok katanya uang, dikit-dikit apa aja uang gitu kan. Nah kalau mindset itu nggak bisa dirubah dengan instan langsung blok begitu. Harus saya berjuang mulai kaum marginal itu mulai saya 2013 Pak. Berarti hampir berapa nih? 8 tahun ya. 8 tahun. Iya. Berjuang di maksudnya bukan di lapak-lapak aja, pokoknya kaum marginal aja. Awalnya saya juga berjuangnya di Majelis Taklim aja gitu kan. Kemudian saya pikir gini, aduh ya Allah kok hidup kayak begini amat ya. Saya dibayar oleh pemerintah gitu kan. Ada uang makan, ada tukin, ada gaji, ada PNS banyak lah. Alhamdulillah fasilitasnya gitu kan. Tapi apa yang bisa saya berikan kepada masyarakat? Ini kan yang bayar saya itu masyarakat gitu kan. Saya mikir begitu Bang Ade. Makanya pas pulang dari umroh kayak dapat hidayah aja, alhamdulillah gitu kan. Saya ngajak OB kantor, Mas Abi tolong anterin ibu kemana? Ke lapak-lapak cari binaan. Lah ibu kan binaannya banyak, majelis taklim yang ini. Enggak, udah deh. Saya pikir kalau di majelis taklim ya kita datang sih Pak jadi supervisi, tapi kan mereka kan sudah banyak ustadz-ustadzanya ya Pak yang terjadwal gitu. Dan mereka sudah mau ngaji gitu kan. Dan mereka mau ngaji dan mereka udah sehat jamaahnya gitu maksudnya. Sholat sudah sholat. Tinggalkan pun nggak terlalu bakal muncul masalah baru. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini Pak, es krim di atasnya
ada topping gitu kan. Kalau es krim tanpa topping pun kan masih enak Pak Iya. rasanya kan. Iya, iya, iya. Tapi kalau es krim tanpa topping, es krim itu rasanya emang masih enak dan tidak masalah gitu. Iya, iya, Bu iya. Gola nggak ngajar di Majelis Taklim pun juga saya tetap jalan. Iya, Saya punya betul. ustadz-ustadzanya, masyarakatnya pun juga masih sholat, masih mengerjakan kebaikan, ngerti nggak banyak bermasalah lah jamaahnya gitu. Jadi kadang saya mikir gini, artinya saya kayak merasa kurang dibutuhkan gitu loh. Maksud saya sendiri merasa kurang dibutuhkan kalau misalkan saya binaannya majelis taklim yang pada umumnya gitu. Maka mau tidak mau saya harus kayak dikejar-kejar kesalahan gitu loh Pak. Kayaknya kurang berarti banget ya diri saya. Awalnya begitu. Nah akhirnya saya bilang sama Bang Abi, ayo Bang Abi yang OB KUA, anterin saya Mas Abi gitu. Udah saya mulai nyari-nyari tuh binaan. Nah pertamanya awalnya saya nggak dapet tuh Pak. Tanah kalau misalkan tinggal di sini gimana sih caranya? Saya tanya-tanya tuh sama pengepul-pengepul, bos-bosnya lapak-lapak itu kan yang ngilu-ngiluin barang-barang bekas. Nah kemudian katanya Mas Abi, Ibu mau bentuk majelis taklim di sini caranya gimana gini? Udahlah Bi, nanti insya Allah juga ada caranya, gimana caranya gitu kan. Udah saya pendekatan sama pengepul, dari pengepul 1 diusir, pengepul kedua nggak ada Bu, nggak ada tanah lebih Bu di sini Bu gitu. Ini buat barang-barang bekas-bekas buat nimbang-nimbang. Kemudian ke pengepul 2 juga begitu, diusir gitu kan. Nah akhirnya yaudah deh coba kalau misalkan nyewa berapa di sini gitu kan, misalkan nyewa tiap bulannya berapa gitu. Saya pengen bikin kelas aja kok buat anak-anak di sini gitu kan. Ini ya nanti 300.000 tiap bulannya Bu gitu. Oh ya udah coba nanti ya gitu. Saya coba seperti itu Pak. Maksudnya kalau 300.000 tiap bulan berarti nanti dirinya pakai triplek kali ya Bang gitu. Iya Bu gitu. Udah pakai. Nah setelah dengan berjalannya waktu Pak, ternyata mereka yang tadi awalnya tidak nyaman, saya nyaman, akhirnya dikasih. Udah Bu nggak usah bayar Bu, orang buat anak-anak sini. Okay. Jadi seperti itu Pak. Memang harus mental kita kuat di awal ya Bu ya. Kuat. Setelah jalan mereka melihat apa bukti konkret rasa cinta kita kepada mereka. Betul. Nah kan pasti beda-beda nih Bu, tantangan menghadapi marginal kan beda, ragam dan jenisnya ya. Iya. Yang Ibu pernah rasakan mana yang paling rasanya wah luar biasa. Ngadepin preman-preman Pak. Di sana itu preman-premannya banyak banget. Ya Allah ya Robi. Saya sampai nangis itu Pak. Pernah Pak. Saya sampai nangis ngadepin preman, diusir sama preman gitu ya. Kemudian dia bawa golok gitu yang saya takut gitu kan. Masya Allah diancam gitu kan. Lu kalau misalkan nggak mau pergi dari sini gitu, lihat aja ini ya gitu kan. Goloknya tuh diginiin gitu kan. Padahal itu kelas sudah mau berdiri. Kelas itu yang di lapak Marga Satwa Baru dekat Ragunan. Yang diinginkan preman apa sebenarnya? Lu pulang dari sini gitu. Jangan ada aktivitas Ibu. Jangan ada aktivitas, maksudnya kegiatan-kegiatan apa sih ini menyita waktu anak-anak sini. Orang kita aja masih doyan wadon kok, doyan mabuk, doyan judi. Kata dia begitu, gitu kan. Terus kalau misalkan Ibu kesini nih, nyita-nyita kegiatannya anak-anak, ntar anak-anak gue nyeramain gue. Gitu kata preman-premannya gitu kan. Orang di sini aja anjing juga masih banyak gitu kan. Terus saya bilang gini, ya Allah Bapak, saya juga sebetulnya nggak orang bener gitu. Saya juga sama Bapak, banyak salahnya, banyak hilapnya. Tapi kita sama-sama berusaha untuk menjadi baik. Nggak lama kok Pak hidup, saya bilang begitu. Nggak lama, paling lama pun juga berapa sih? 80 tahun, 90 tahun. Itu juga termasuk kategori panjang umur. Saya bilang begitu ke premannya gitu kan. Saya tepuk-tepuk gini gitu. Ayo Bang, udah Bang, kalau nggak rokok aja. Saya kalau turun di lapak-lapak gitu Pak, nggak ngelihat, nggak pakaian ustadzanya. Saya kadang-kadang pakai okem juga, pakai celana jin juga, pakai maksudnya deketin gitu. Kadang-kadang, ayo Bang, ngerokok ngopi Bang, kemana Bang? Kita deketin begitu, perut dulu penuhi gitu kan. Terus katanya, udah pokoknya nggak mau, pokoknya kalau bisa lu pokoknya pergi dari sini deh, gitu. Dia masih kesel gitu kan. Jadi sebetulnya mereka itu kalau ngadepin preman-preman itu Pak, mereka itu pingin dihormati, pingin dihargai gitu. Salah strategi, salah langkah, marah, dia pakainya emosi Pak, pakai apa fisik ya, gitu ya. Ketika itu saya salah orang Pak. Jadi yang berkuasa di tempat itu adalah preman. Kan preman-preman banyak ya. Preman itu di atas preman itu ketuanya preman lagi gitu kan. Nah, saya
saya pakai preman yang istilahnya anak buahnya dia, jadi dia tersinggung. Iya, iya. Jadi non sewunya itu harusnya itu kelihatan ya. sama ketuanya gitu. Lah saya pikir kan preman-preman sih sekelas gitu kan. Udah misalnya ya udah sampein aja ke dia gitu kan. Ternyata enggak gitu. Jadi sama birokrasinya. Birokrasinya sama dengan birokrasi capek-capek. Jadi ada ketersinggungan Iya, gitu iya. kan. Merasa dilewati gitu kan, Harus kalau tidak dihormati. dari atas Iya, gitu ya. betul. Kalau merasa dilewati, ya itulah mungkin harga Luar diri biasa ya, ya. harga diri. Jadi mau nggak mau ya harus non sewunya itu banyak banget kalau apa namanya di perjuangan di lapak-lapak seperti itu. Mau nggak mau ya saya harus nurutin dulu gitu kan. Yaudah bang saya paham deh maksudnya gitu. Pas waktu diajak ngopi dia mau, dia jelasin sebetulnya saya nggak apa-apa sih kalau misalkan Bu Gola mau diriin kelas untuk belajar di sini gitu kan. Tapi bener ya, jangan musola, tapi kelas. Dia maunya jangan musola. Duluan ya. Iya, dia udah warning, dia jangan musola, tapi ini kelas. Jangan masjid, jangan musola, tapi ini kelas. Kalau kelas, maksudnya bisa buat anak belajar gitu kan. Tapi kalau musola, gue aja kagak sholat, masa gue suruh nungguin musola? Gitu Pak. Saya bilang gini, oh ya udah Bang, ngikutin saya Pak. Kelas ya udah, saya mau jadiin kelas gitu. Terus kalau misalkan saya melangkahnya tadi salah, menurut Bapak, saya minta maaf ya Bang gitu. Jadi jangan segen-segen kita minta maaf, ngangsor sama preman itu. Iya. Ngangsor kalau bahasa orang Jawa itu ngangsor ya, maksudnya ya udah mau nggak mau ngikutin budaya di situ dulu gitu kan. Ya udah Bang, saya minta maaf ya Bang, maafin tadi saya ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu. Yang penting kelas ya, jangan musola. Ya, saya bikin kelas ya Bang gitu. Nanti awalnya kayak gitu Pak, ngikutin aja. Iya. Terus dia ternyata sedikit-sedikit mau membuka. Awalnya saya nangis tuh ya itu yang tadi salah paham itu gitu. Ya udah lu jangan ini, padahal udah kelas sudah mau berdiri, lu ngapain kesini gini gitu, karena salah paham ternyata seperti itu. Saya kira masih ada kisah duka sebenarnya. Iya, terus ada lagi Pak dukanya Pak. Jadi kalau di lapak-lapak begitu tuh Pak, tempatnya banjir-banjir kan. Itu kan tempat-tempat pinggiran Jakarta ya. Mau nggak mau itu kan banyak apa namanya sampah-sampah. Kemudian kalau hujan itu banjirnya cepat Pak. Dalam waktu 4 detik, 5 detik itu udah sampai segini. Dan itu sering sepatu saya itu hilang. Ya kan, karpet yang kita dapat dari donatur basah kita jemur gitu kan. Jadi berangkat ke Lapak Marapi, pulang ke kantor ke KUA absen nggak pakai sepatu Pak. Sering kayak begitu gitu kan. Terus belum kalau misalkan pakaian, ya kan, dari kantor udah bau harum, setelah dari lapak pulang ngajar duduk kotoran binatang, kotoran apa ini, aduh mau nggak mau jadi harus bawa ganti, jadi baju ganti ya kalau sholat, jadi udah ada siap penggantinya, karena di tempat-tempat seperti itu Masya Allah luar biasa, lagi ngajar banjir, ayo banjir, udah kebanjiran, udah langsung diangkatin namanya kursi, karpet, ya namanya kan kelas-kelas di tempat-tempat lapak ya. Biasanya kan itu pinggiran Jakarta, jadi sampah-sampah, kemudian hujan juga jadi langganan. Habis ngaji mereka waterboom Pak, gratis. Itu gratis. Iya, totonya air udah banyak sendirinya gitu kan. Buat mereka sih asik pasti. Asik. Ya. Cuman buat kita jadi hal baru ya nemuin. Pertamanya saya pas waktu itu saya kaget. Ya Allah gimana ini? Terus motor saya gimana ini gitu kan? Terus saya sampai kapan nungguin banjir begini gitu kan? Masa sepatu saya hilang tuh saya pulang pakai apa gitu? Kalau nggak mentalnya kuat, nggak bakalan ini Pak. Makanya mau nggak mau harus ketika turun ya siap, sabar kuncinya itu. Iya. Banyak yang ditemukan di lapangan ya. Di lapangannya. Rasanya kalau saya lihat kalau hanya mental memenuhi tugas sebagai penyuluh saja, rasanya bisa saja dengan kegiatan lain. Ibu yang membuat sampai hari ini bertahan dan kayaknya Masya Allah. Iya, yang saya bertahan itu adalah itu Pak. Prinsipnya manusia itu harus khairun nas af'ahum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Apalagi ketika kita terjun dakwanya di kaum marginal, yang perlu kita kuatkan hati kita bahwa di situ ada rahmatnya Allah banyak banget. Kan sepertinya yang saya belajar sampai sekarang saya belum pernah dengar deh kalau rahmatnya Allah itu banyak di Mekah. Atau yang sering
sama orang-orang rahmatnya Allah, sama orang-orang yang sering bolak-balik haji atau sering bolak-balik umroh. Saya sampai sekarang belum dengar hadis yang menyatakan seperti itu. Yang sering saya dengar yaitu bahwa rahmatnya Allah itu ada di tengah-tengah kaum duafa. Gitu. Dan kaum marginal Kaum hampir marginal rata-rata kategori kaum duafa, Iya. gitu kan. Di situ emang mungkin secara materi kita nggak dapat apa-apa dari situ. Luar biasa. Tapi rahmatnya Allah ya, Masya Allah ya, Alhamdulillah ya, kita sehat, mungkin didoain oleh mereka, gitu kan. Alhamdulillah anak saya mah nggak badung-badung banget, gitu kan. Mungkin ada doa Didoain oleh mereka. Alhamdulillah rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah langgeng selalu kayak seperti sekarang suami saya ikut nganterin, dengan jarak ya yang kan, jauh gitu. dengan jarak yang jauh, ya kan, hatinya Allah yang menggerakkan. Mungkin di sana saya udah berkorban, di sini digampangin, suami saya mau, ya. Jadi rezeki itu kan tidak harus dengan kita dapat, kami berkorban di sini, kita dapat dari sini, enggak. Tapi mungkin di tempat yang lain, alhamdulillah mungkin rezekinya rahmatnya di anak saya. Anak saya masuk kuliah kok digampangin, banyak yang bantu. Ya itu berkatnya doanya mereka. Berkat doanya orang-orang yang kita bantu gitu. Dan saya pun sebetulnya Pak, selain di lapak pemulung, saya juga tuh berjuang di panti jompo Pak. Panti jompo yang Trisna Werda yang punya dinas sosial, itu kan banyak orang-orang yang rata-rata tuh gepeng-gepeng ya, di takut Satpol PP yang tinggal di situ. Dan lemparan dari rumah sakit jiwa, yang psikopat, rumah sakit jiwa Grogol Pak. Itu di bawah sama Satpol PP tuh sini yang dekat Pondok Indah, belakang Pondok Indah, Trisna Werda, itu saya binaan saya itu Pak. Jadi mereka itu orang-orang tua-tua renta dan sudah tidak banyak yang punya keluarga Pak. Mereka udah sebatang kara. Itu mulai 2013 saya Pak bina di situ. Jadi bukan hanya ngaji doang, terus kemudian ceramah doang, tidak di situ. Jadi kita mendengarkan curhatan nenek kakek, kan namanya nenek kakek kepingin curhat ya Pak, pengen didengar, iya kan, masa lalu kayak gini saya denger gitu kan. Ya Allah, namanya dia udah tua umur 50-an ke atas, 70, 60, hidup di asrama dengan berbagai karakter. Ya karena nggak punya keluarga gitu kan. Itu termasuk kategori kaum marginal juga gitu kan di panti jompo. Terus kemudian ada yang orang psikopat ya, kadang-kadang ngaji gitu, bu guru gitu kan, cuma nunjukin, bu dia nakal sama aku, cuma gini-gini Pak, ngece-ngece begitu. Kemudian dijambrak, ya kan, itu orang tua-tua Pak, orang-orang terentah. Nah awalnya mereka menolak kalau saya datang, bu guru bawa apa sih ke sini gitu Pak. Nah ternyata dari pendengar apa sih kebutuhannya mereka, mereka ternyata di sini dapat fasilitasnya cuma makan, tempat tinggal, sama kegiatan-kegiatan yang ada di situ gitu. Ternyata uang jajan nggak ada ya. Oke, uang jajan nggak ada, kita cariin usaha keluar. Gimana caranya kita kalau datang bawa uang jajan untuk nenek kakek. Jadi setiap saya datang mereka seneng karena bu gurunya bawa uang jajan. Kemudian setelah pengajian Pak, di depannya panti itu banyak orang gerobak-gerobak Pak. Orang-orang jualan-jualan banyak banget. Dia kan hanya bisa memandang Pak, nggak ada uang jajan. Cuma bisa nelen ludah. Ada tukang jamu, ada ketoprak, ada bakso kan. Emang karyawannya panti jompo itu kan orang-orang dinas sosial ya. Mereka punya uang, lah nenek kakeknya gimana? Kan kasihan kan? Mau nggak mau, ya udah deh, insya Allah ya nek kakek, saya berjuang dulu di luar, nanti kalau dapet saya bawa. Jadi setiap hari Jumat habis ngaji, udah kayak bazar, gerobak-gerobak masuk, makan. Nenek kakek maksudnya ada yang bakso, ada yang ketoprak, makan nek. Jadi mereka kalau hari Jumat Pak, seneng Pak, mulai pagi habis subuh ditungguin di musola. Ada pengajiannya Bu Gola gitu kan. Nah dari situ ketika kita sudah mereka merasa nyaman dengan keberadaan kita, maka ketika kita ngomong Pak, Nek jangan lupa sholat ya Nek 5 waktu, nanti nenek ini ingetin, yang lupa diingetin. Bener Pak, dilaksanain. Bu tadi yang itu kagak sholat Bu, 3 kali ngingetin. Kalau 3 kali dia nggak mau, ya udah doain. Karena kalau misalkan ngingetin terus, yang ada berantem, namanya nenek-nenek. Umurnya udah 70-an, kembali ke anak TK kan.
bisa berantem gitu kan. Nah mau nggak mau udah didoain aja ya Nek, yang penting sholat tetap. Enggak Bu, saya sholatnya di kamar kok Bu. Oh ya, ya udah, berarti yang penting sholat nggak boleh ditinggalin. Jadi kan eh, orang-orang yang seperti itu kan kadang-kadang dulunya mungkin orang jalanan, ya Pak ya, orang yang di jalan-jalan mungkin ada yang dulunya WTS, ada yang orang kerjanya sebagai pengemis di stasiun ditangkap Satpol PP. Jadi biasa hidup bebas, kemudian sekarang diasramain. Jadi kadang-kadang sebetulnya hatinya itu berontak. Tapi kondisinya kan nggak bisa, mau nggak mau kita yang bikin, Nek, anggap ini pesantren ya. Kakek anggap aja pesantren. Kalau misalkan di luar nenek kakek nanti mikirin kontrakan, mikirin makan, di sini gratis. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang bikin mereka akhirnya nyaman gitu, dikasih pengertian gitu kan. Eh, ya mau nggak mau nenek kakek itu akhirnya merasa, oh aku diperhatiin kok sama anak, nganggap kita anak gitu. Kalau dia udah merasa nyaman, maka ketika kita ngajar apapun kepada mereka, insya Allah. Oke. Baik. Luar biasa Ya, itu perbincangan perjuangan kita saya. 60 menit nggak Betul Pak, terasa, ya dan Allah. kayaknya masih banyak story atau kisah-kisah yang luar biasa. Ya, itulah perjuangan kalau misalkan kita berdakwah di kaum marginal ya. Kemudian kaum marginal itu merasa, intinya kalau merasa nyaman, yang 3 kebutuhan Maslow tadi, piramida, penuhi kebutuhan dasar dulu. Kebutuhan dasarnya dipenuhi dengan cara kita menggandeng para berbagai komunitas. Karena kita nggak mungkin seorang diri ya. Seorang sendiri. Ada bendera di luar sana, komunitas di luar sana yang juga siap untuk bergandengan tangan dengan kita. Dan saya yakin. Ya, Bu, satu lagi yang menarik, ini kita sudah di penghujung kebersamaan. Kayaknya mudah-mudahan Allah takdirkan kita juga kembali berjumpa ya. Amin, ada kisah-kisah lain, ada strategi-strategi lain yang bisa dibagikan. Saya melihat tadi di balik lantang dan tegasnya Ibu dalam memaparkan, berkali-kali ada seakan berbinar mata Ibu. Apakah ini melambangkan kedekatan Ibu dengan mereka yang saat ini menjadi tanggung jawab Ibu, dan apa arti mereka dalam kehidupan Ibu saat ini? Kalau mereka itu dalam kehidupan Ibu saya itu seperti ya tidak akan terpisahkan lah. Nggak tahu, saya tuh seneng aja kalau misalkan belusukan ke kaum marginal Pak. Mungkin ya ini balas budi saya kepada orang lain yang saya tujukan pada kaum marginal, karena dulunya saya sendiri, aduh jadi nangis Pak. Saya sendiri dulu sebetulnya termasuk kategori orang nggak punya. Makanya saya berulang-ulang kali kepada anak-anak kaum marginal yang nggak sekolah, yang putus sekolah, kamu bisa nak, kamu bisa. Kenapa? Karena saya sendiri juga dulunya kaum marginal gitu loh. Saya sendiri dulu kaum marginal, kaum nggak punya. Bapak saya stroke, ya kemudian 5 bersaudara. Saya dibawa ke Jakarta, saya dari Jawa Timur, ujung Banyuwangi, diambil orang tua asuh, ya kan? Jadi orang tua asuh itu bukan hanya di sekolahin, di pesantrenin, kemudian dibuat, tidak gitu. Kita ikut satu rumah dengan orang tua asuh, kita cuci, gosok, gitu kan? Bantuin asisten rumah tangga lah, nggak jauh dengan asisten rumah tangga lah. Cuma uangnya itu disekolahin gitu kan. Dengan semangat kemauan, pokoknya yang penting ada kemauan, pasti ada jalan untuk berubah. Jadi saya membuktikan, maka S1, S2 saya lulus di UIN Pak, UIN Jakarta gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Ya berkat tadi gitu. Makanya saya merasa utang budi kepada orang lain, karena hidup saya banyak bantuan dari orang lain gitu kan. Bukan saya orang kaya, jadi seperti ini bukan saya orang berada gitu, tapi ini adalah salah satu bantuan dari orang lain. Nah sekarang posisi saya yang alhamdulillah sudah tercukupi, ya dengan kondisi ekonomi, dengan kondisi keluarga gitu, dengan kondisi yang saya punya ada sekarang, jabatan saya adalah penyuluh fungsional, maka melalui jabatan penyuluh fungsional ini bagaimana bisa membantu orang lain gitu kan, mencarikan solusi untuk orang lain untuk bisa lebih baik gitu kan, mencarikan gimana caranya ya orang ini bisa jadi orang sukses lah. Kita hanya bisa memberikan jalan doang gitu kan. Nah kayak kemarin aja Pak, ada salah satu anak asuh kami gitu ya, yang membiayai teman sahabat saya, mau dipesantrenin tahfidz hanya 1 tahun. Ini kan
fasilitas, maksudnya kita hanya bisa memberikan jalan. Kalau nggak tanpa mereka, mereka nggak tahu jalan komarjinan itu harus bagaimana gitu kan. Kenal sama siapa Iya. gitu kan. Cara daftarin pesantrennya bagaimana. Orang baca tulis saja dia kadang nggak bisa gitu kan. Nah makanya kita nolong mereka, ngasih jalan solusinya, masukin pesantren tahfiz 1 tahun. Hafal 30 juz, yuk kita bawa anak ini karena cerdas ke IC, Insan Cendekia. Masuk ke sana, siapa tahu bisa ke Jepang. Ya kan? Itu berkat siapa itu? Karena kita emang niatnya memberikan jalan solusi gitu. Sama seperti saya, Pak, gitu. Saya dulu jadi seperti ini karena sering dibantu oleh orang lain. Makanya saya sayang banget, Pak, sama Komarjinal itu. Sayang kenapa? Ya karena kami merasakan gitu, merasakan bagaimana caranya ketika kita dibantu oleh orang lain, ya Allah, seneng banget gitu, seneng banget. Nah sekarang bagaimana saya bisa membalas budi orang lain tadi yang banyak membantu kami melalui yaitu membantu kaum marginal gitu, Pak. Ibu terima kasih sudah Sama-sama. hadir berbagi hari ini. Sama-sama Bapak, sama-sama. Semoga ini bermanfaat tidak Amin, saja bagi amin, para amin. pelaku dakwah ya Bu ya, Amin, amin. tapi bagi mereka yang mungkin hari ini di posisi yang belum posisi aman atau melakukan jalan normalnya kehidupan, segera Allah angkat. Amin, dan amin, kembali amin. di posisi yang terhormat Amin, gitu ya, amin ya termulia Allah, seperti yang amin. Allah harapkan insyaallah. Amin. Dan yang terpenting ini Bapak, Gimana Bu? semoga banyak orang-orang yang terinspirasi dan bergerak ya di luar sana seperti saya gitu Insyaallah maksudnya, ya. Iya, berjuang untuk bareng-bareng menolong ya Bu ya. orang-orang kaum marginal Karena makin gitu, banyak yang bergerak, terinspirasi. makin banyak juga yang tertolong ya. Iya, Banyak yang saya juga tersentuh. seneng Bapak, maksudnya misalkan ada orang konsultasi, saya berjuang tapi saya nggak ketemu nih jalan keluarnya. Iya. Di dana ya dana, saya mau bantu. Maksudnya bantunya begini, yuk coba colekin ke komunitas. Hubungan Saya kasih nomor teleponnya. Misalkan komunitasnya yang mana? Ini loh Pak ini, Pak ini, Pak ini. Tapi buktikan dulu kegiatannya Anda ente apa. Gerak dulu gitu. Gerak dulu gitu. Iya. Karena kalau menghubungkan dengan komunitas yang lain pasti ditanya kegiatannya gerakannya di mana? Konkret apa tidak? gitu kan? Nah, itu gitu. Sebuah yayasan atau apa? Nah, itu maksud saya gitu. Saya banyak punya nomor teleponnya sebuah komunitas-komunitas, nomor teleponnya Basnas, nomor teleponnya Lazisnu, nomor teleponnya yang lembaga-lembaga yang bisa membantu gerakan kemanusiaan itu gitu kan. Dan siap menghubungkan. Siap, insya Allah saya siap. Iya, betul baik, gitu. Baik. Oke, Bu Zola, terima kasih Bu Bola, Baik, terima kasih. sama-sama Bapak. Dipertemukan kembali. Ya, amin, Dan amin. akhir perjumpaan kita Mitra JC di Penyuluh Agama Menyapa hari ini. Insya Allah Mitra bisa terus mengulang siaran kita di channel YouTube kami JIC TV. Jangan lewatkan untuk like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan siaran kita terus meluas. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.